Lord Acton, sejarawan terkemuka dari Inggris abad ke-19 pernah mengatakan, "Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely." Artinya, kekuasaan selalu menghadapi ujian korupsi, tidak peduli siapa yang berkuasa. Hanya pemimpin hebat yang serius memberantas korupsilah yang mampu mengantarkan bangsa dan negaranya menjadi bangsa yang maju dan makmur. John King Fairbank, seorang pengamat Cina dari Harvard University pernah menulis buku berjudul China, A New History, menyebut sejarah korupsi di Cina sudah pernah berlangsung sejak zaman kekaisaran kuno, sehingga membentuk siklus jatuh dan berdirinya kekaisaran di Tiongkok dari satu era ke era lain. Hingga memasuki era modern dimulai tahun 1912 saat berdirinya Republik Rakyat Cina, pemerintahan RRC dipimpin oleh kelompok nasionalis Kuomintang. Namun lagi-lagi masalah korupsi mengemuka. Bahkan Chiang Kai-shek sang pemimpin tertinggi saat itu dan keluarganya ikut terlibat dalam praktik korupsi. Pemerintahan nasionalis Kuomintang lalu runtuh meninggalkan kenangan tidak sedap. Setelah rezim Kuomintang habis, muncul lagi pemerintahan baru dengan sistem komunis pada tahun 1949 yang dipimpin Mao Zedong. Tetapi walau di era komunisme pimpinan Mao terus berupaya memberantas korupsi secara intens, tetap saja kasus korupsi terus menggerogoti negara, sehingga Cina terus berada di dalam daftar negara-negara miskin di dunia. Pemberantasan korupsi di Cina baru menampakkan hasil saat Presiden Jiang Zemin berkuasa pada tahun 1999. Jiang Zemin didukung penuh Perdana Menterinya, Zhu Rongji yang memiliki ucapan paling mengerikan bagi para koruptor, "Beri saya 100 peti mati, 99 akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor dan sisanya untuk saya kalau saya melakukannya." Sejak saat itu ekonomi Cina terus menggeliat sampai sekarang dipimpin Xi Jinping. Cina berubah menjadi raksasa ekonomi dunia, berbagai bidang teknologinya maju sangat pesat, politiknya diperhitungkan, tentaranya ditakuti, dan yang paling penting rakyatnya makmur. Maka tidak salah bila muncul peribahasa, "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina." Ternyata bukan sekedar ucapan semata. Sekarang, negara miskin yang notabene dipimpin seorang muslim harus belajar banyak dari bangsa Cina, khusus bagaimana mereka memberantas korupsi hingga mengubah negerinya disegani dunia.